该如此，这才是第三。真是不能答应了。看不起我家水天信首席弟子，通神石传，还不到30岁姑娘，火星山的火圣祖。通神石天水派没关系，你们还是该回。谁都知道，天水派和好，还希望火山主给面子。从来不按年龄来算，要答应我和火舞凤的婚。我约，什么时候轮到你来决定？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-457. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 456. Kemarin Muyun telah melakukan penilaian, yang mana tentu saja kekuatan yang dia miliki terlalu tinggi untuk bisa dinilai oleh pilar ini. Meskipun Muyun sudah menahan kekuatannya, tapi tetap saja ini melampaui ekspektasi semua orang. Dan begini Muyun akan lanjut ke tahap kedua. Akan tetapi di sini ada Chen Jiu yang sudah tahu kalau mereka berdualah yang telah menghabisi ayahnya. Jadi Chen Jiu berencana untuk memanfaatkan ujian kedua agar Muyun bisa meninggoy. Boneka api yang dirinya kendalikan sudah ditingkatkan. Walaupun begitu di hadapan Muyun, semua ini bukanlah apa-apa, dan dengan mudah dirinya hancurkan. Tentu ini membuat Chen Jiu terkejut karena Muyun hanya menggunakan satu kali serangan saja. Muyun meminta Chen Jiu untuk tidak meremehkan dirinya maupun Niwa. Dan kali ini adalah giliran Niwa untuk melakukan ujian kedua. Meskipun tidak secepat Muyun, tapi Niwa tetap berhasil menyelesaikan ujian kedua tanpa kesulitan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita masih berada di Gunung Huoxing. Chen Jiu menjadi begitu panik karena bagaimanapun Muyun dan juga Niwa telah berhasil menjadi murid luar terbaik sejauh ini. Bahkan untuk Muyun sendiri bisa saja menjadi putra suci dengan mudah. Jika hal itu sampai terjadi, maka Chen Jiu akan tetap menjadi seorang sampah saja. Setelah dia pergi dari tempat ini, tetua pun memberitahu kalau para murid yang telah menyelesaikan tes kedua akan menjalani tes ketiga. Jadi dia mempersilahkan para murid untuk maju dan memulai penilaian secara langsung. Apa yang terjadi dalam transisi ujian ketiga, semua itu adalah karena keserakahan hati mereka sendiri. Tetua ini tidaklah mempermasalahkan kemana nantinya mereka pergi, karena semua itu adalah pilihan mereka sendiri. Para murid paham dan mulai melakukan penilaian terakhir. Tetua ini saatlah memperhatikan Muyun karena dia bisa menghancurkan boneka api dengan satu pukulan saja. Selama bertahun-tahun, hanya pemimpin gunung saja yang mampu mencapai tingkat 10 di Gunung Huoxing. Dia merasa kalau Tuhan sudah memberikan mereka berkah karena mengirim seorang jenius ke Gunung Huoxing. Xeno berpindah kepada Muyun yang kini sedang melakukan ujian ketiga. Dia pun dibawa ke sebuah dunia yang sangat indah. Dan tidak lupa ada beberapa gadis cantik yang menyambut kedatangannya. Mereka memberikan godaan-godaan manja kepada Muyun dan mengajaknya untuk bersenang-senang bersama mereka. Meskipun mereka sangatlah aduhai, tapi semua itu tidaklah mampu menggoyahkan iman kuat dari Muyun. Bahkan seberapa keras pun mereka menggoda, semua itu sia-sia saja. Muyun kembali memejamkan matanya dan melihat ada sebuah kursi yang memintanya untuk diduduki. Dengan begitulah dia akan menjadi seorang raja. Meskipun menjadi seorang penguasa itu menyenangkan, tapi Muyun masihlah mampu menolak godaan tersebut. Dan dirinya pun dibawa ke kawah gunung berapi. Muyun tahu kalau kota ilusi setidaknya diciptakan oleh seorang master kuat. Bahkan dia mampu menciptakan beberapa monster kuat dalam jumlah yang cukup banyak. Akan tetapi untuk kumpulan monster pertama ini semuanya bukanlah tandingan dari Muyun.
ia dengan mudah melenyapkan mereka. Tapi monster lainnya kembali muncul yang kali ini berada di ranah alam spiritual tingkat kelima. Padanya Muyun mulai paham kalau ujian ketiga ini ingin mengetes berapa hebat kekuatan yang dia miliki. Para monster mulai melancarkan serangan kepadanya. Muyun tidaklah panik dan hanya dalam satu kali serang saja para monster spiritual tingkat 5 dengan mudah dirinya musnahkan. Namun ujian kembali dilanjutkan dan kali ini lawannya adalah monster spiritual tingkat ke-6. 如此，这才是第四。 Selama Muyun bertarung, terlihat di sisi luar beberapa murid sudah tidak mampu bertahan. Mereka yang gagal pun dikeluarkan oleh Tetua Zhang. Untuk Muyun sendiri masihlah sangat tenang dan kita pun dibawa ke dalam pertarungannya, yang lagi-lagi dengan mudah Muyun menangkan. Sampai akhirnya dia mencapai monster spiritual tingkat 10. Dengan begitu cepat dia melancarkan serangan kepadanya, tapi Muyun dah mudah menghindarinya dan langsung melancarkan serang balik kepadanya. Bagi Muyun ini sudah lebih daripada cukup. Ia tidaklah ingin menunjukkan kekuatannya lagi, jadi ketika berhadapan dengan monster tingkat 11, Muyun memilih untuk menerima serangan itu, supaya dia bisa keluar dari ujian ketiga. Niwa yang lebih dulu keluar memberikan pujian kepada Muyun yang bisa bertahan sangat lama. Di sini Niwa memberitahu kalau dirinya sudah berhasil mengalahkan monster spiritual tingkat kelima, yang berarti dia itu berhasil mencapai tingkat 5 saja. Namun sebenarnya Niwa itu sudah mampu mengalahkan monster tingkat ke-7. Atas pencapaian yang Niwa dapatkan, Muyun yakin orang-orang akan memandangnya sebagai jenius. Tetua Zhang kembali menjadi terkejut dengan apa yang dia baca. Begitu pula dengan Tetua Hao, karena pencapaian yang Muyun dapatkan terlalu luar biasa. Jadi Tetua Zhang akan melaporkan hal tersebut, sedangkan Tetua Hao akan tetap di sini. Xiano berpindah ke tempat Master Gunung Huoxing berada, yakni Ketua Huolin. Ia sedang membahas sesuatu dengan gadis cantik. Mereka membahas tentang sparring antara dua sekte. Namun Huolin ini mencoba untuk menolak. Padahal Su Tiansheng adalah murid utama dari sekte Tianshui. Dia sangatlah berbakat, bahkan selama 50 tahun tidak ada murid sehebat dia, karena telah berada di ranah peribulu tingkat 1. Gadis ini terus menawarkan Su Tianxing karena dalam gitu Gunung Huoxing akan mendapatkan murid terbaik dalam penilaian nanti. 看不起我家水田姓首席弟子，山主也可以照此思考。 Akan tetapi di tengah-tengah pembicaraan itu, Tetua Zhang pun datang. Dia memberikan selamat kepada pemilik gunung karena mereka telah menemukan jenius yang tak tertandingi. Bahkan Tetua Zhang meyakini kalau sosok ini akan menjadi putra suci api terbaik yang pernah mereka miliki. Perkataan itu membuat Huoling penasaran siapakah yang dia bicarakan. Apakah itu berasal dari murid inti yang sedang mengalami penerobosan? Tapi Tetua Zhang tidak membenarkan hal tersebut. Karena murid ini baru melakukan ujian masuk, tapi kekuatannya sudah sungguh luar biasa. Bagaimana tidak dia itu mampu menghancurkan boneka api dalam satu kali pukulan saja. Tidak hanya itu, di ujian ketiga saja, dia bahkan mampu mencapai tingkat ke-10 tanpa mengalami kesulitan apapun. Mendengar apa yang dia katakan membuat Huoling bersemangat dan bergegas pergi untuk melihat murid yang dia bicarakan. Su Tiansheng memberitahu gurunya kalau sepertinya Gunung Huoxing telah mendapatkan seorang jenius. Dia yang begitu percaya diri pun berencana untuk memberikan tantangan kepada murid tersebut. 不是的，山主也可以照此思。出了一位天才呀！ Di sini Bibi Yun meminta Tianxing untuk tidak bertindak sembarangan. Namun Tianxing begitu percaya diri karena dia menganggap kekuatannya sudah lebih daripada cukup. Karena murid baru itu pasti hanya berada di ranah spiritual tingkat 10. Mungkin hanya butuh 3 kali serang saja baginya untuk mengalahkan murid tersebut. Selain itu, Tianxing masih kesal kepada Huolin karena tidak setuju menikahkan dirinya dengan anaknya yang bernama Hua Wufang. Dan mengalahkan murid jenius itu, maka Tianxing yakin Huolin akan mengubah keputusannya. Bibi Yun memuji rencana Tianxing, tapi dia tetap harus berhati-hati.
Tianxing paham dan meminta Bibi Yun untuk tidak mengkhawatirkan apapun. Sebab dia akan memberitahu orang-orang dari Gunung Huoxing kalau sekte Tianshui dilahirkan untuk menjadi lebih kuat dari mereka. Xian berpindah kepada Mu Yun yang mana Niwa menjadi begitu senang karena telah berhasil menjadi murid luar Gunung Huoxing. Tidak hanya itu, plat nomor yang dia dapatkan juga begitu besar. Tapi Niwa penasaran mengapa Mu Yun tidak mendapatkan plat nomor sepertinya. Atau apakah Mu Yun langsung menjadi putra suci api dari Gunung Huoxing. Status yang akan Mu Yun dapatkan itu jauh lebih tinggi daripada para tetua sekte dalam. Para gadis di sana bahkan semakin menggilai abang Mu Yun. Niwa menyadari para wanita yang sudah tidak sabar untuk melahap Mu Yun. 哥，我终于成为火星山的云哥，怎么没你的号码牌？圣子的地位可是比内门长老还。你看那些女弟子，看着你的样。 Sesaat kemudian Huolin pun datang dan rasa begitu penasaran di manakah Mu Yun itu berada. Mu Yun sadar betul kalau pria di hadapannya pasti adalah pemilik Gunung Huoxing. Jadi dia pun mulai memperkenalkan dirinya. Huolin sudah tahu kalau Mu Yun berhasil melewati lapisan pemahaman spiritual tingkat 10. Bisa dikatakan dia memiliki bakat yang baik. Huolin tidaklah bisa menahan dirinya dan menganggap Mu Yun memang sangatlah berbakat. Dia juga mengatakan kalau Mu Yun adalah jenius 30 tahun Guliang. Apa yang dia katakan membuat para murid penasaran sebenarnya jenis-jenius apa yang dimaksud oleh Master Huolin. Tapi ia tidak menjelaskannya dan hanya memberitahu Mu Yun kalau mulai sekarang dia akan menjadi putra suci api Gunung Huoxing. Ia pun memberikan plat nomor yang sangat berbeda dengan milik Niwa. 来人应是火星山主。通神石传，还不到30岁孤立火星山的火圣子。 Plat putra suci merupakan simbol statusnya sebagai putra suci api. Ini mewakili langsung kehormatan dari Master Huolin dan dia menjamin tidak akan ada yang berani mengambil tindakan kepadanya. Perintah putra suci juga akan selalu direkam untuk dilaporkan balik kepada sekte. Huolin berjanji dia akan melakukan yang terbaik untuk mengejar ataupun menghabisi seseorang yang berani berurusan dengan putra suci apinya. Ia juga menyambut kedatangan murid baru yang telah mau bergabung dengan Gunung Huoxing. Dia menjamin akan bersikap adil kepada mereka semua. Selain itu, mereka harus menunjukkan kekuatan mereka sendiri untuk bisa mencapai status yang pantas mereka dapatkan. Akan tetapi, tiba-tiba saja muncul bola-bola air di tempat tersebut. Ini merupakan ulah dari Bibi Yun. Dia sangatlah ingin melihat seperti apa putra suci yang diangkat langsung oleh Master Gunung Huoxing. Para murid tahu kalau mereka berasal dari sekte Tianshui. Hanya saja mereka penasaran untuk apa orang-orang ini datang kemari. Padahal Gunung Huoxing maupun sekte Tianshui tidaklah memiliki hubungan yang baik. Tianxing menganggap remeh Mu Yun yang hanya mampu mencapai tingkat 10 saja. Huolin memintanya untuk tidak ikut campur karena bagaimanapun ini adalah urusan Gunung Huoxing. Jadi tidak ada hubungannya dengan sekte Tianshui. Tianxing meyakini kalau mereka semua sudah tahu kalau kedua sekte saling berselisih paham. Tapi kali ini sekte Tianshui berinisiatif menjalin persahabatan dengan mereka. Jadi dia berharap Huolin bisa menerima permintaannya. Sebenarnya perkataannya itu telah membuat Huolin kesal. Tekanan pun langsung dia berikan kepada Tianxing. 通神石天水派没关系，你们还是该回。谁都知道，天水派和还希望火山主面子。 Untung saja Bibi Yun masih bisa menghentikan tekanan tersebut. Ia meminta maaf karena Tianxing memang tidak memenuhi syarat untuk bisa berbicara kepadanya. Jadi Bibi Yun lah yang akan mewakilinya. Seharusnya pernikahan dua paksi penguasa gunung api adalah hal yang cocok. Jadi dia berharap Huolin mau mempertimbangkan keputusannya dengan tepat. Karena bagaimanapun kekuatan dan bakat Tianxing jauh lebih daripada cukup untuk bisa menantang 5 jeniusnya. Jika Huolin tidak percaya dengan perkataannya, lebih baik mereka mengadu kekuatan putra suci api yakni Mu Yun untuk bertarung dengan Tianxing. Dengan begitu percaya diri, Tianxing pun memperkenalkan dirinya sebagai Guliang 52. Jika seseorang Guliang berusia 40 tahun, dia akan mencapai tingkat psikis ke-9. Dan dalam 12 tahun ke depan dia akan naik ke tingkat alam peri. Tianxing yakin kalau Mu Yun tidak akan mampu bersaing dengannya.
Sepertinya Guli yang bisa dikatakan sebagai saluran roh kuno. Para murid menganggap kalau Tianxing sepertinya sudah keterlaluan, karena bagaimanapun perbedaan kekuatan dan juga umurnya jauh berada di atas Muyun. Ini pun membuat Tianxing agak malu, ditambah Niwa terus memanas-manasinya, dan juga mengatakan kalau saja Muyun lahir lebih dulu, maka mereka yakin dia pasti sudah berada di ranah yang lebih tinggi darinya. Jadi Tianxing yang sekarang tidaklah memenuhi syarat untuk menantang Muyun. Tianxing baru tahu kalau Muyun sudah berada di 30 guliang. Berhubung ia tidak percaya, maka Niwa memintanya untuk menanyakan semua itu kepada Master Huolin. Tianxing yang masih menganggap remeh Muyun pun memberikan tantangan kepadanya agar bisa bersaing dengan dirinya. Andai saja dia kalah, maka Tianxing akan memberikan selembar kertas air biru kepadanya. Namun jika Muyun kalah, maka Master Huolin harus berjanji kepadanya untuk menikahkan dia dengan Huo Fang. Apa yang dia katakan langsung saja ditentang oleh seorang wanita. Karena bagaimana bisa dia mengatakan hal tersebut tanpa persetujuannya. Ini adalah kemunculan dari sosok burung Phoenix. Nah, kita tidaklah tahu apakah dia itu adalah Huo Fang atau bukan. 资格都没有。但是再适合不过了。我愿意将这一块水从来不按年龄来算，要答应我和火舞凤的婚。我约，什么时候轮到你来决定？ Karena episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Saat ini pertarungan sedang terjadi antara seorang gadis berhadapan dengan Tianxing. Gadis ini sepertinya adalah Huo Fang. Dia menggunakan senjata suci dalam pertarungan tersebut, yakni adalah Huyan Huzi. Mereka hanya bisa melihat pertarungan sengit yang terjadi di antara dua jenis itu. Begitu pula dengan Muyun yang begitu menikmati pertarungan yang mereka lakukan. Terlebih lagi, pengendalian kekuatan Huo Fang membuatnya terkesan. Ia penasaran siapakah yang lebih kuat di antara mereka berdua. 这是上片圣器浑元火灵， 再加上心境一乱， Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.